Halo sobat semua. Jumpa lagi dengan Mimin. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bab 606. Gagal. Semua anggota dengarkan perintah. Pengaturan ulang level tugas menjadi level E. Semuanya bersiap siaga. Hentikan mobil Maybach itu dengan segala cara. Para pembunuh itu langsung terlihat serius begitu mendengar suara serius dan tegas pemimpin dari walkie-talkie. Level tingkat T. Ini adalah tugas dengan tingkat kesulitan tertinggi. Ini berarti pembunuhan ini sangat sulit dan rumit. Mobil Volkswagen itu menabrak dengan keras dan ingin menghentikan mobil Maybach. Perhatian semua anggota. Hati-hati dengan pengemudi wanita itu. Suara pemimpin baru saja terdengar dari walkie-talkie. Tiba-tiba cahaya dingin menembus udara. Semua pembunuh di dalam Volkswagen hanya merasakan hawa dingin menjalar dari leher mereka. Kemudian cahaya dingin itu menghilang seketika. Tatapan para pembunuh itu terlihat bingung dan mereka sama sekali tidak bereaksi. Tiba-tiba terdengar teriakan yang begitu menakutkan dari dalam Volkswagen. Dama, Dama, kepalamu. Wajah beberapa pembunuh di dalam mobil tiba-tiba berubah menjadi sangat buruk. Mereka hanya bisa melihat kepala Dama perlahan-lahan menggelincir dari lehernya. Mata Dama membelalak, mulutnya berusaha sekuat tenaga membuka untuk mengatakan sesuatu, tapi dia sudah tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Seorang pembunuh tanpa sadar mengulurkan tangan memegang kepala Dama ingin meletakkannya kembali ke tempatnya. Bang, terdengar suara tabrakan yang sangat hebat. Mobil Volkswagen kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas jalan. Seiring dengan hantaman keras ini, kepala semua pembunuh di dalam mobil langsung jatuh tak terkendali. Dan hanya menyisakan 4 tubuh tanpa kepala. Dama, Dama. Kalau ada yang mendengar tolong balas. Teriakan keras pemimpin terdengar dari walkie-talkie. Hanya ada keheningan. Tidak ada seorang pun yang memberi jawaban. Ketika mobil Maybach melesat dengan kecepatan tinggi di jalan, wajah Sulei penuh dengan senyum jenaka. Dia menggenggam belati di tangannya dengan ringan dan tidak ada noda darah yang menempel di belati tersebut. Wajah cantik Li Qingyan yang duduk di sebelah pengemudi menjadi pusat pasi. Matanya yang indah menatap belati yang berada di tangan Sulei. Itu adalah sebuah belati yang sangat tipis, seolah-olah seperti selembar kertas seputih. Tapi justru hanya dengan sebuah senjata tipis, sudah bisa membuat orang gemetar dengan bau darah yang mengerikan dan dingin. Vroom, tiba-tiba terdengar suara raunan mesin yang kencang dari belakang. Sebuah mobil hitam melesat dan dalam sekejap melewati mobil Maybach. Mobil hitam itu sudah dimodifikasi total, kecepatannya sangat cepat dan dalam sekejap dapat terbang sampai ratusan meter, kemudian mobil hitam itu langsung berputar menghadang mobil Maybach. Vroom, mobil hitam itu mengarahkan kepalanya ke Maybach, lalu menginjakkan pedal gasnya dalam-dalam. Ban yang bergesekan dengan tanah membuat suara yang sangat keras. Dia sepertinya akan menabrak kita. Wajah cantik Li Qingyan yang duduk di kursi samping pengemudi menjadi pucat dan berkata dengan panik. Sulei tersenyum penuh makna padanya, tidak perlu gugup. Sulei sedikit pun tidak bermaksud mengurangi kecepatan atau menghindar. Wajah cantiknya acuh tak acuh. Vroom, mobil hitam di depan melaju dengan cepat seperti kuda liar yang sedang berlari, membawa asap dan debu yang luar biasa. Mobil hitam itu melesat ke arah mobil Maybach dengan gila. Dalam sekejap Sulei mengerutkan bibirnya dan menginjak pedal gas dengan sepatu hak tingginya. Vroom, mobil Maybach juga meraung dan menabrak mobil hitam di depannya. Di dalam mobil hitam, wajah pemimpin pembunuh itu dingin dan kejam. Mobilnya telah dimodifikasi anti benturan yang sangat kuat. Mobil bagian depan menggunakan campuran logam yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin ada mobil yang dapat menabraknya. Jantung Li Qingyan yang duduk di sebelah pengemudi berdebar kencang dan saat ini rasanya jantungnya akan melompat keluar. Pada saat kedua mobil bertabrakan, dia menutup matanya erat-erat. Bang, kedua mobil itu bertabrakan dengan hebat seperti meteor. Bagian depan mobil hitam yang terbuat dari campuran logam sangat kuat itu jatuh berantakan. Seluruh badan mobil itu dalam sekejap berubah bentuk dan penyok. Wajah pemimpin pembunuh tiba-tiba berubah. Pada saat kritis, tubuhnya langsung melompat keluar. Tubuhnya berputar di udara dan senjata kaliber besar di tangannya tiba-tiba terangkat dan langsung membidik ke kaca depan Maybach. Duduk di dalam dan jangan keluar, Sulei berkata lalu sosoknya dengan cepat keluar dari mobil seperti kilat. Melihat Sulei muncul, wajah pemimpin pembunuh itu menjadi garang. Senjata kaliber besar di tangannya langsung menyesuaikan posisinya dan membidik Sulei. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menembak kepala.
Boom! Sebuah rudal besar terbang keluar dari lubang meriam dan meledak ke arah Sulei seperti petir yang mengerikan. Senyum jenaka tersungging di wajah Sulei dan dalam sekejap dia mengangkat satu tangannya, lalu belati tersebut muncul tanpa suara membuat putaran yang indah. Celang! Rudal berkecepatan tinggi itu tiba-tiba dihentikan oleh belati tersebut. Kekuatan pembalikan yang begitu kuat, tapi rudal ini ternyata tidak meledak, malah berputar dengan kecepatan tinggi di bilah belati. Mata pemimpin pembunuh itu tiba-tiba membelalak. Dia benar-benar dibuat terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimana mungkin? Gedung pencakar langit setinggi ratusan meter yang berada di seberang. Ada seorang penembak jitu yang mengintai di titik pembunuhan. Melalui teropong dia dapat melihat situasi pembunuhan di bawah. Tapi ketika dia melihat gadis asing itu menghentikan misil dengan tangan kosong, pada saat ini, penembak jitu itu benar-benar terkejut. Bahkan melupakan untuk memberi bantuan pada pemimpin. Sulei mengangkat belati dengan ringan. Wos! Rudal itu berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung terbang ke arah pemimpin pembunuh. Wajah pemimpin pembunuh tiba-tiba berubah. Dan dengan cepat menghindar. Rudal itu terbang melewati pipinya, dan membuat luka yang dalam di pipinya. Bang! Rudal itu lalu mengenai dinding di belakang dan meledak dengan hebat. Apinya membumbung tinggi. Wajah cantik Li Qingyan yang berada di dalam mobil Maybach menjadi pucat dan lesu. Dia melihat pemandangan di luar jendela mobil dengan bodoh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sulei turun tangan. Sebelum dan sesudah ini, dia selalu mengira Sulei hanyalah seorang wanita. Dia tidak pernah membayangkan seorang wanita ternyata bisa memiliki keterampilan yang begitu menakutkan. Ternyata bisa menghentikan rudal dengan tangan kosong. Ini benar-benar di luar pemikiran presiden cantik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Wajah pemimpin pembunuh itu dalam sekejap memucat. Pada saat ini dia dapat merasakan krisis yang belum pernah terjadi. Pengemudi wanita yang berada di depan itu benar-benar di luar ekspektasinya. Ada kesalahan pada informasi. Berdasarkan penyelidikan sebelumnya, dia mengira di samping Li Qingyan tidak ada pengawal dan tugas ini akan sangat sederhana. Tapi tidak disangka, wanita berambut pirang yang terlihat cantik dan mempesona ini ternyata adalah pengawal. Alien menakutkan. Pemimpin pembunuh itu dengan cepat melepaskan tembakan dan tiba-tiba rudal lain meluncur lagi. Sekarang dia harus mengerahkan seluruh tenaga untuk membunuhnya. Di tangan kosong wanita itu hanya ada sebuah belati, sedangkan dia tidak hanya memiliki bala bantuan, tetapi juga memiliki senjata kaliber besar. Dia memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran dan tugas ini harus diselesaikan. Rudal itu mengeluarkan suara, memotong udara seperti meteor dan langsung meledak ke arah Sulei. Tiba-tiba pada saat kritis ini, wos, terdengar suara rudal yang menerobos udara. Sebuah peluru meledak dari ketinggian ratusan meter dengan secepat kilat. Dan melesat ke arah dahi Sulei dengan keakuratan yang sangat tinggi. Harus membunuhnya. Di depan ada rudal. Di samping ada peluru. Sulei tidak mungkin bisa mengelak. Tiba-tiba sosok Sulei menghilang. Di udara, hanya bayangannya yang tersisa. Penembak jitu di atas gedung pencakar langit itu melotot. Pihak lawan ternyata bisa menghindari peluru senapan sniper yang dia tembakkan. Laju tembakan senapan sniper itu setinggi pukul 0,1 Hz. Itu adalah kecepatan ultrasonik. Manusia biasa sama sekali tidak bisa menghindarinya. Tapi wanita di bawah, dia ternyata bisa menghindarinya? Bagaimana mungkin? Ini benar-benar di luar batas kemampuan manusia. Peluru dan rudal yang ditembakkan ke udara jatuh ke tanah. Ledakan dahsyat membuat debu-debu berterbangan. Penembak jitu bereaksi dengan cepat dan karena memiliki bidang pandang yang luar dari ketinggian, dia dengan cepat membidik Sulei, mengunci lalu menembaknya. Wos, lidah api menembus udara dan menembak ke arah dahi Sulei dalam sekejap. Sulei tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan belati itu meluncur. Tang, belati itu langsung membelah peluru terbang menjadi dua. Belati itu tidak berhenti, tetapi terbang menuju puncak gedung pencakar langit setinggi ratusan meter dengan kecepatan seperti kilat. Wajah penembak jitu yang berada di puncak gedung pencakar langit itu tiba-tiba berubah, matanya menyusut dengan hebat. Dan dalam waktu sedetik yang begitu singkat, dari teropong senjata penembak jitu itu dia melihat pemandangan yang benar-benar luar biasa. Pemandangan senjata penembak jitu, tiba-tiba belati perak transparan muncul dari bawah, seolah-olah menyatu dengan udara. Belati itu mengarah langsung ke arah teropong dengan kecepatan cahaya dan tidak mungkin bisa dielakkan. Dalam sekejap, hati penembak jitu bergetar.
Belati itu menebas seperti kilat kemudian dalam sekejap kembali menghilang ke udara di bawah. Hati penembak jitu itu bergetar hebat, matanya membuka lebar-lebar. Dia merasakan sedikit ketakutan dan keanehan. Karena saat ini, pemandangan di depannya terbelah. Pertama adalah senapan sniper yang berada di depannya, dalam sekejap pecah menjadi dua bagian. Segera setelah itu kepalanya juga perlahan-lahan terbelah tanpa ada darah yang keluar. Kepalanya begitu saja perlahan-lahan terbelah dan terjatuh ke tanah, pemandangan yang dia lihat sebelum kematian. Ya, dia bahkan bisa melihat tubuh tanpa kepalanya. Belati itu berputar dengan ringan dan jatuh dari ketinggian. Dalam sekejap sudah terbang kembali ke tangan Sulei. Wajah pemimpin pembunuh itu bergetar hebat. Dia tiba-tiba mengambil senjata kaliber besar dan membidik ke arah Sulei. Dua buah rudal meledak seketika dan membuat udara bergetar. Pemimpin pembunuh mengambil kesempatan ini untuk membuang senjatanya dan bergegas masuk ke dalam mobil hitam yang sudah ringsek, meski kendaraannya sudah berubah bentuk. Tapi masih bisa dikendarai. Mobil hitam itu dengan cepat berbalik kemudian melarikan diri dengan menginjak pedal gas dalam-dalam. Saat ini dia hanya bisa kabur. Karena wanita di hadapannya ini sama sekali bukan lawan yang bisa dia tangani. Dia adalah iblis. Seorang iblis wanita yang menakutkan. Sosok Sulei berkedip seperti tarian mawar. Dia berputar ringan di udara, dan dalam sekejap menghindari kedua rudal tersebut gelombang. Lalu tubuhnya yang halus melesat ke depan dan tiba-tiba meledak dengan kecepatan luar biasa. Sepertinya dia hampir berubah menjadi kilat. Pemimpin pembunuh itu dengan cepat mengendarai mobil pergi dan pada saat bersamaan memutar nomor telepon yang sudah dienkripsi dengan gemetar. Misi ditangguhkan, kita menderita kerugian yang luar biasa. Wos, Sulei melompat dengan ringan seperti matahari terbenam yang indah dan dalam sekejap meledakkan atap mobil yang melarikan diri. Bang, badan mobil itu sudah tidak dapat menahan benturan yang begitu besar, dan atapnya runtuh seketika. Bahkan keempat rodanya tiba-tiba masuk ke dalam celah-celah di tanah. Mobil itu berlumuran darah. Pemimpin pembunuh bayaran yang ingin melarikan diri itu langsung dilumatkan menjadi daging tumbuk. Wang Wenhao memegang telepon yang terputus di tangannya, wajahnya suram dan dingin. Misi gagal. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Bagaimana mungkin? Kelompok pembunuh ini adalah pembunuh kelas 1 yang dia bawa dari luar negeri dengan bayaran jutaan dolar. Tapi, tugas ini belum sampai 1 jam dilaksanakan, semuanya sudah mati. Wang Wenhao tidak dapat merasa tenang. Seolah-olah di hatinya ada kegelisahan yang begitu hebat. Bukankah Chen Bei sudah ditangkap? Di samping Li Qingyan selain Chen Bei, apakah masih ada orang kuat yang melindunginya? Wang Wenhao berpikir sangat serius dan kompleks. Permainan hari ini untuk mengambil keuntungan dengan mencari masalah benar-benar kalah abis-abisan. Raut wajah Wang Wenhao sangat dingin dan tidak enak dipandang, lalu dia menelepon ayahnya dengan wajah muram. Wang Mingcheng sedang bersandar di kursi kantor sambil memejamkan mata dan bermaksud beristirahat. Dia sedang menunggu kabar dari putranya. Permainan hari ini sudah direncanakan sangat lama olehnya, dari menangkap Chen Bei, sampai membuat rencana untuk menangkap dan menculik Li Qingyan. Semua ini sudah ada dalam perhitungannya. Meskipun beberapa masalah muncul dalam proses penangkapan Chen Bei, tapi identitas spesial Chen Bei sama sekali tidak mempengaruhi permainan Wang Mingcheng. Demi keluarga Wang, dia bisa membunuh semua orang. Permainan ini adalah permainan yang dia mainkan dengan tangannya sendiri, lapis demi lapis dan tanpa cacat. Asal Li Qingyan berhasil ditangkap, maka yang terjadi setelahnya hanya keluarga Wang yang dapat mengambil keputusan. Memikirkan hal ini membuat sudut mulut Wang Mingcheng perlahan-lahan membentuk senyum. Tiba-tiba ponsel pribadi Wang Mingcheng berdering. Dia mengangkat ponselnya untuk melihat. Ternyata putranya Wang Wenhao yang menelepon. Senyum di wajah Wang Mingcheng semakin melebar dan sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Akhirnya kabar baik yang ditunggunya tiba. Wang Mingcheng menjawab telepon, apakah Li Qingyan sudah ditangkap dan dibawa ke perusahaan? Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Suaranya tenang dan dalam. Dia perlahan-lahan berdiri dari kursi dan berencana pergi ke grup Kayang. Permainan hari ini sepenuhnya akan mengubah feng shui keluarga Yang. Ayah, misi kita sudah gagal. Suara Wang Wenhao terdengar melemah di telepon. Apa? Senyum di sudut mulut Wang Mingcheng dalam sekejap mengeras. Wajahnya tiba-tiba menegang. Kelompok pembunuh yang aku pekerjakan dari luar negeri, semuanya hilang kontak, mereka sepertinya bertemu dengan penembak jitu yang mengerikan. Suara Wang Wenhao bergetar karena terkejut. Penembak jitu yang mengerikan? Wajah Wang Mingcheng langsung berubah total.
Jangan-jangan di belakang Li Qingyan masih ada orang mengerikan yang melindunginya? Mata Wang Mingcheng membelalak lebar. Dia tidak menyangka. Dia benar-benar tidak menyangka. Semua perhitungannya ternyata meleset. Dia mengira dengan dipenjaranya Chen Bei bisa membuat Li Qingyan jatuh dalam krisis dan dapat menjatuhkannya dengan mudah, tapi tidak pernah terpikirkan olehnya. Di samping Li Qingyan ada begitu banyak sosok misterius dan tidak dikenal yang melindunginya. Di balik Li Qingyan ini, sebenarnya siapa yang mendukungnya? Cepat, segera, kirim seseorang untuk mengurus tempat kejadian. Jangan sampai meninggalkan petunjuk apapun. Wang Mingcheng berteriak dengan dingin. Saat ini dia harus segera membersihkan semua kejahatan yang terjadi di tempat kejadian. Masalah ini terlalu serius. Jika berhasil ditemukan, dia dapat terlibat dan akibatnya tidak akan dapat dibayangkan. Aku mengerti. Wang Wen'ao mengangguk dengan serius. Tempat kejadian itu dipenuhi dengan darah. Sebuah truk kontainer besar melaju dengan cepat dan berhenti di tempat kejadian. Sekelompok orang yang berseragam polisi turun dari mobil dan langsung membentuk barisan. Mereka dengan cepat membersihkan semua petunjuk di tempat kejadian. Wang Wen'ao duduk di depan kantor sambil menatap siaran langsung resolusi tinggi di layar ponselnya. Ketika melihat tubuh tanpa kepala yang terpotong rapi di dalam mobil, wajah Wang Wen'ao gemetar takutan. Dia belum pernah melihat cara membunuh yang begitu menakutkan. Ini benar-benar pertumpahan darah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Penguasa muda ini sudah tidak bisa lagi menahan pemandangan berdarah dan menjijikkan ini, yang membuat perutnya mual dan tiba-tiba dia memuntahkan isi perutnya. Di malam hari Li Qingyan masih mengalami insomnia. Dia bolak-balik di ranjang sampai tengah malam. Asal menutup mata, bayangan Chen Bei akan muncul di benaknya. Tidak tahu apakah dia di dalam hidup dengan baik. Apakah tangannya akan merasa dingin? Apakah dia akan merasa lapar? Semakin dipikirkan, mata Li Qingyan mulai basah lagi. Ada beberapa orang yang jika dilihat setiap hari, kamu akan merasa muak terhadapnya, tetapi ketika pada suatu hari kamu tidak dapat lagi melihatnya, kamu baru akan menyadari, ternyata rasa muak terhadapnya hanyalah penyamaranmu. Di tengah malam ini juga ada orang yang tidak bisa tidur. Pria muda itu memandang layar monitor laptop dan mendesah tak berdaya. Dia lalu mengangkat telepon dan membuat sebuah panggilan. Bersambung.